Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Erida, NIM 2001301133 kelas 4D. Sini saya akan mempraktekkan akses dan simpan file teks TXT dalam mata kuliah pemrograman visual. Oke, pertama-tama kita siapkan project. Kita beri nama dokumen. Kemudian kita tambahkan dulu webform baru, add new item, kemudian kita pilih webform, kita add. Nah, aplikasi dokumen ini diperuntukkan untuk dapat menampilkan isi dari dokumen TXT ataupun menyimpan isi dari textbook ke dalam suatu file TXT. Dengan demikian, ada dua permasalahan utama yang harus kita selesaikan. Permasalahan pertama itu adalah bagaimana aplikasi ini bisa menampilkan isi dari file dokumen TXT ke dalam textbook yang disediakan. Kemudian permasalahan keduanya adalah bagaimana aplikasi ini dapat menyimpan isi dari textbook ke dalam suatu file TXT. Nah, permasalahan pertama tadi menampilkan dokumen TXT pada TXT dokumen. Sekarang kita akan membuat agar aplikasi ini dapat menampilkan isi dari dokumen TXT yang dipilih ke dalam textbook. Nah, untuk dapat memilih suatu file, kita memerlukan sebuah objek kontrol yang bernama file upload. Nah, objek ini tuh berada di toolbox. Kita cari dulu file upload. Ini kita desain, kita beri nama dulu, gunakan label, kita beri nama dulu aplikasi dokumen. Kemudian kita atur dulu fontnya, kita bold, kemudian kita besar. Baru kita masukkan file upload tadi, gini. Kita coba running dulu. Nah, jadi tampilan di browser itu tadi kan browse, kalau di Visual Studio, kalau di sini file. Nah, kekurangan dari komponen file upload ini tadi adalah kita tuh tidak dapat menentukan teks dari komponen tersebut secara manual. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan button di depan file upload dan textbook di bawah file upload tersebut. Kita tambah dulu button, tambahkan button.
ubah dulu namanya plot, lalu kita tambah textbook. Kita atur dulu untuk propertiesnya, file uploadnya sini, ID-nya kita ubah file upload, kemudian buttonnya kita ubah btn load, kemudian txt-nya ubah txt dokumen, lalu ini udah benar dulu, kemudian textbooknya kita ubah menjadi multiline. Oke, udah. Selanjutnya kita tuliskan kode program di method btnload. Jadi metode ini dapat kita buat secara otomatis dengan mengklik 2 kali. Kita bikin ya. Ini kita tambahkan dulu di atasnya dengan import sistem oke. Nah, statement import ini tuh mengizinkan tipe-tipe yang termuat dalam namespace tertentu dapat diakses atau digunakan secara langsung. Sistem I/O adalah namespace untuk input atau output. Nah, selanjutnya kita memerlukan alamat path dari file yang dipilih oleh file upload agar dapat menampilkan isi dari file tersebut. Tetapi pihak Visual Studio itu menciptakan file upload untuk tidak menampilkan alamat path asli dengan alasan keamanan, sehingga kita perlu mencari cara bagaimana bisa mendapatkan isi dari suatu file tanpa mengetahui informasi alamat file tersebut. Di banyak referensi, cara yang dilakukan adalah menyimpan file yang dipilih oleh file upload ke dalam alamat sementara. Setelah itu baru membaca isi file yang disimpan tersebut karena sudah mengetahui alamat path-nya. Kita tulis dulu code-nya.
Lewat file new ignore directory access server map. MD save as ini menyimpan ke dalam file sementara, kemudian file access alamat web dan text files file replace alamat
each backup and txt next txt document text string yang terakhir file delete alamat pen ini untuk menghapus file sementara. Nah, pada baris ke 11 kode program di atas tadi ini, nama file yang dipilih disimpan ke dalam variabel file name. Kemudian pada baris ke 13 sampai ke 15 itu terkait dengan ketersediaan alamat sementara untuk menyimpan file yang dipilih menggunakan file upload. Nah, pada baris ke-13 dilakukan pengecekan jika alamat sementara tersebut belum ada, maka dibuat di baris ke-14. Pada baris ke-17 pada baris 17 alamat penyimpanan file disimpan dalam variabel alamat path. Selanjutnya file sementara dibuat pada baris ke-18. Pada baris kode ke-19 sampai 27 merupakan kumpulan kode untuk membaca isi dari file yang dipilih. Pada baris ke-20 dideklarasikan variabel teks yang merupakan array, digunakan untuk membaca semua baris dari file yang dibaca. Pernyataan dim text as string mendeklarasikan variabel teks dengan bertipe array string dengan ukuran array yang belum ditentukan. Pada baris kode ke-22 sampai 25, setiap baris pada file dibaca dan digabungkan ke dalam variabel SB. Variabel SB inilah yang nantinya akan ditampilkan ke dalam textbook. Pada baris kode ke-28, file sementara yang disimpan di dalam server dihapus. Sekarang mari kita coba dulu. Kita running. Hapus dulu yang sebelumnya, kita ulang. Kita close file, kita pilih file. Tadi sudah saya kita coba tadi sudah saya buat coba ini. Kita open
kita load. Nah, seperti ini sudah terbaca. Kemudian di permasalahan kedua, kita untuk menyimpan file txt. Nah, untuk menyimpan file ke alamat tertentu juga harus menggunakan save file dialog, yang mana di ASP.NET itu sudah disediakan objek kontrol tersebut. Sehingga untuk membuatnya, kita menggunakan fungsi response. Nah, response pada ASP.NET digunakan untuk mengirimkan output ke pengguna dari server. Ada banyak metode dari objek response, salah satunya yaitu redirect yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya tentang multi-from. Nah, pada praktikum kali ini response akan kita gunakan untuk menampilkan save file dialog dan sekaligus menyimpan file ke lokasi tertentu. Sekarang kita tambahkan button save dulu. Kita ke desain lagi. Kita tambahkan dulu btn save di bawah txt dokumen. Tambah button. Sini kita ubah teksnya save. Tuh, lalu kita ubah juga ID-nya jadi btn save. Udah, kita sini lagi, kita tambah juga kodenya dim txt string txt dokumen teks response clear content response clear header response clear type content type content type di text line response header content dispositions koma attachment file name theme txt. Oke, response write txt response and oke, save. Nah, pada baris kode ke-32, isi dari txt dokumen disimpan di dalam variabel txt. Selanjutnya, pada baris kode ke-34 sampai 40 digunakan untuk proses menyimpan txt ke dalam file txt. Ya. Kemudian sebelum setelah itu
Perhatikan pada baris ke-34, baris tersebut membersihkan atau menghapus semua buffering HTML. Selanjutnya pada baris ke-35 itu membersihkan header dari response. Baris ke-36 akan menentukan content type dari response. Karena kita ingin menyimpan file teks, maka cukup tuliskan teks atau plain. Lalu kita akan coba lagi. Kita X dulu, kita ulang. Apabila tidak ada kesalahan, ini kita X dulu ya, banyak banget. Bila tidak ada kesalahan, maka bisa di save. Text file, kita coba yang tadi yang setelah kita buat, udah saya buat, coba ini kita load, lalu kita save. Nah, ini dia langsung save. Nah, jadi itu tadi praktek saya dalam mengakses dan menyimpan file melalui ASP.NET. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam praktek kali ini. Terima kasih.